Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab yang kedua terkait dengan bilangan real, dan kali ini sudah sampai pada subbab yang kedua, yakni nilai mutlak dan garis bilangan real. Berdasarkan apa yang telah kita peroleh dari pembahasan sebelumnya terkait dengan sifat trikotomi pada bilangan real, tentu kita bisa lihat bahwa ketika kita punya bilangan real A dan A-nya bukan 0, maka ada dua kemungkinan nilai dari A. Yang pertama, A-nya positif atau minus A-nya yang positif. Nah, untuk konsep nilai mutlak ini, ketika A-nya bukan 0, itu didefinisikan sebagai nilai positif dari kemungkinan tadi. Jadi diambil positifnya saja sebagai nilainya. Itulah yang dimaksud dengan nilai mutlak. Sekarang kita lihat definisi formalnya. Di sini diberikan definisi formalnya, definisi 221. Nilai mutlak atau nilai absolut dari bilangan real A itu ditulis atau dinotasikan dengan mutlak A seperti ini. Merupakan bilangan yang didefinisikan dengan, ini definisinya, mutlak A sama dengan nilainya A jika A-nya lebih dari 0, kemudian didefinisikan 0 jika A-nya sama dengan 0, dan yang terakhir didefinisikan minus A jika A-nya kurang dari 0. Intinya kalau kita mau bilang mutlak A itu maksudnya yang penting positifkan nilainya. Kecuali kalau 0 ya tetap 0. Sebagai contoh, mutlak dari 5 itu 5. Dan nilai mutlak dari minus 8 itu 8, diambil positifnya. Sehingga dari definisi ini kita bisa lihat bahwa mutlak A itu nilainya lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua A bilangan real. Kemudian bisa juga dilihat bahwa mutlak A-nya sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya 0. Jadi satu-satunya kondisi nilai mutlak itu nilainya 0 yaitu ketika isinya 0 atau A-nya 0. Selanjutnya kita akan lihat beberapa tambahan sifat terkait dengan nilai mutlak. Yang pertama di sini ada teorema 222 ya. Teorema 222. Teorema ini terdiri dari 3 sifat. Yang pertama, mutlak A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B untuk semua A dan B di R. Yang kedua, mutlak A dikuadratkan sama saja dengan A dikuadratkan untuk semua A bilangan real. Kemudian yang ketiga, jika kita punya bilangan C yang lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kemudian yang keempat, minus mutlak A kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan mutlak A untuk semua A bilangan real. Coba kita lihat satu-satu buktinya. Di sini ada buktinya. Coba kita perhatikan satu-satu buktinya. Yang pertama sifat yang ini. Kalau kita perhatikan buktinya, di sini kalau kita lihat A dan B, jika salah satu dari A dan B itu 0, tentu hasil kalinya 0 menurut sifat sebelumnya yang telah dipelajari. Tentu hasilnya 0 sehingga kesamaan diperoleh. 0 sama dengan 0 sehingga itu menjadi mudah. Nah, tinggal yang sulitnya adalah jika tidak demikian. Artinya apa? Jika A-nya tidak 0 dan B-nya tidak 0. Kita punya dua kemungkinan. Yang pertama, keduanya positif. Mungkin bisa dibilang 4 ya sebenarnya kemungkinan. 4, tapi sebenarnya 3 saja cukup. Yang pertama itu jika keduanya positif, yang ini.
Yang kedua nanti jika salah satunya positif yang lainnya negatif. Kemudian juga ketika keduanya negatif di sini. Dicoba sendiri di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi yang pertama. Jika A dan B-nya positif, jika A, B-nya keduanya positif ya sini. Jika A dan B-nya besar 0, maka menurut sifat A kali B juga besar dari 0, sehingga saya kira cukup jelas ini. Karena kan mutlak dari AB itu diambil yang positifnya. Nah, karena A dan B-nya sudah positif, menurut definisi di sini nilainya adalah si A, berarti nilainya adalah si AB. Maka ini juga sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kemudian jika A-nya besar 0 dan B-nya kurang dari 0, maka kita pasti punya A kali B kurang dari 0 menurut sifat sebelumnya. Sehingga kalau kita punya di sini A besar 0, B-nya kurang dari 0, maka nanti kita punya mutlak AB itu sama dengan, nah ini diperoleh nantinya karena kita lihat A-nya besar 0, B-nya kurang dari 0, berarti AB-nya kurang dari 0, sehingga kita bisa tulis ini sama dengan minus AB. Nah, ini sama dengan A minus B, seperti itu. Berarti kalau dimutlakkan nanti akan diperoleh hasil yang diinginkan. Ini bisa dilihat di sini. Untuk kasus yang lainnya, ketika A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0, dan untuk kasus keduanya kurang dari 0, itu bisa dicoba dengan cara yang sama. Selanjutnya kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini dikatakan mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan. Menurut sifat sebelumnya, A kuadrat itu pasti nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga karena nilai mutlak A, nilai A kuadrat itu lebih dari sama dengan 0, maka kita bisa punya kalau dimutlakkan itu tetap hasilnya A kuadrat ini. Karena kan mutlak nilainya seperti ini ya. Ketika 0, 0, ketika A-nya lebih dari 0, maka nilai A yang diambil sebagai nilai mutlaknya. Sekarang A kuadratnya lebih dari sama dengan 0, berarti mutlak A kuadrat itu A kuadrat. Selanjutnya mutlak A itu A kuadrat sama dengan mutlak A kali A, mutlak dari A kali A. Ini gunakan sifat A, diperoleh ini sifat A tadi AB yang ini, sehingga diperoleh mutlak A kali mutlak A sama dengan mutlak A kuadrat. Terbukti. Kemudian sifat yang ketiga, jika mutlak A-nya kurang dari sama dengan C, maka kita punya di sini katanya A kurang dari sama dengan C dan minus A kurang dari atau sama dengan C. Baik, kita lihat untuk bagian C-nya. Untuk bagian C-nya di sini dikatakan bahwa kalau C-nya lebih dari sama dengan 0 berlaku ini, berarti kita punya C lebih dari atau sama dengan 0. Kita punya C-nya seperti itu. Sekarang kita coba lihat untuk dari kiri ke kanannya ya. Yang ini. Di sini dikatakan kalau mutlak A-nya kurang dari sama dengan C, maka akan diperoleh yang ini katanya. Coba kita periksa. Kondisi mutlak A kurang dari sama dengan C yang ini, saya kira ketika kasusnya untuk kondisi A-nya 0, tidak ada masalah untuk bentuk implikasi ini. Iya, ketika A-nya 0 saya kira tidak ada masalah ya, terpenuhi semuanya. Berarti kita uji saja ini. Jika A-nya sama dengan 0, jelas terpenuhi. Sekarang kita uji bagaimana kalau A-nya tidak 0. Yang ini yang kita kerjakan. Mutlak A kurang dari sama dengan C itu ada dua kemungkinan, yakni terkait dengan A-nya, atau sebenarnya ini sudah bisa dikerjakan dua arah mungkin ya. Coba kita lihat nanti. Berarti yang pertama, kalau A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, maka kita punya nanti A sama dengan mutlak A kurang dari sama dengan C.
Dan kalau kita minuskan berarti, dan kita juga punya minus A itu kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Akhirnya dari sini kita peroleh A kurang dari sama dengan C dan minus A kurang dari sama dengan C yang ini. Nah, sekarang kasus kedua, ketika A-nya kurang dari 0. Nah, ketika A-nya kurang dari 0, kita akan punya ini. Minus, ini implikasi sini ya. Minus A itu sama dengan mutlak A. Ini katanya kurang sama dengan C. Nah, sehingga kalau kita punya yang kedua, di sini saja ya. Dan nanti minusnya dari minus A itu jadinya kan A sama dengan minus dari minus A ya. Ini berarti jelas juga ini kurang dari sama dengan si minus A, karena di sini kondisinya A nya itu kurang dari 0. Berarti kalau A nya kurang dari 0 berarti A ini minus, negatif. Sehingga di sini negatif A-nya yang positif yang sama dengan mutlak A, ini yang kurang dari sama dengan C. Nah, terbukti juga nanti di sini minus A, apalagi A-nya kurang dari sama dengan C. Jadi memang ini yang diperoleh. Berdasarkan hasil ini akan diperoleh ini, tinggal dihubungkan saja. Berarti minus A kurang dari sama dengan C kan yang ini kan menjadi C minus C kurang dari sama dengan A, sehingga sisa dihubungkan dengan yang ininya dapat kurang dari sama dengan C, akan jadi peroleh yang ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya minus C kurang dari minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, ini juga bisa diselesaikan. Berarti kan kita punya A kurang dari sama dengan C, dan kita juga punya minus A kurang dari sama dengan C. Berarti mau positif atau minusnya selalu kurang dari sama dengan C, maka sama saja ini. Saya kira ini bisa diselesaikan yang ini. Nah, sedangkan untuk bagian D-nya, ambil saja C pada bagian C-nya. Ambil C-nya adalah mutlak A. Jadi ini C-nya yang di sini ganti dengan C-nya sama dengan mutlak A. Seperti itu, sehingga diperoleh hasil yang di bagian D. Nah, kemudian berdasarkan sifat ini juga kita selanjutnya diberikan namanya ketaksamaan segitiga. Ini adalah ketaksamaan yang sangat banyak digunakan. Banyak sekali digunakan. Bunyinya seperti ini. Jika A dan B-nya bilangan real, maka mutlak dari A tambah B itu nilainya kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B yang ini. Untuk buktinya sendiri, kita bisa lihat di sini menggunakan sifat bagian D. Bagian D kita gunakan di sini. Bagian D kita punya ini dan punya juga ini. Saya kira cukup jelas penggunaannya di bagian D. Kemudian jumlahkan kedua sifat ini. Kalau kita tambahkan, maka tanda kurang dari sama dengannya kan tetap menggunakan sifat di urutan sebelumnya, aksioma urutan atau teorema yang ada di situ. Sehingga kita punya minus A minus mutlak A dengan minus mutlak B kurang dari sama dengan A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A mutlak B. Menggunakan teorema dua-dua bagian C-nya yang ini, berarti kita punya mutlak A kurang dari sama dengan C jika kita punya yang ini. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Berarti kita punya mutlak A tambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Seperti itu buktinya. Kemudian kalau kita periksa hasil ini, kesamaannya nanti akan diperoleh, tanda sama dengannya nanti akan diperoleh ketika A kali B nya positif. Ini saat ini diperoleh kesamaannya. Dengan kata lain, kedua A dan B itu sama-sama positif atau keduanya sama-sama negatif. Kemudian kita bisa tinjau lagi akibat 224. Akibat 224. Untuk akibat 224 ini sebenarnya merupakan sifat lanjutan dari ketaksamaan segitiga. Di sini dikatakan bahwa mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B yang ini itu nilainya kurang dari sama dengan mutlak A kurang B. Yang kedua itu
dikatakan bahwa ini mutlak A kurang B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Kalau kita berangkat dari yang kedua dulu, yang B-nya, saya kira cukup mudah. Gantikan saja B yang ada di ketaksamaan segitiga yang di sini dengan minus B. Sehingga di sini menjadi A ditambah minus B, di sini menjadi mutlak A ditambah mutlak minus B. Namun ingat, sifat nilai mutlak B itu sama saja dengan mutlak minus B, sehingga diperoleh hasil B ini. Ini yang B-nya. Ini mudah. Nah, selanjutnya kita coba lihat yang bagian A-nya. Untuk bukti bagian A-nya, sendiri, kita gunakan ide dengan menuliskan A sama dengan A dikurangi B plus B. Kemudian menggunakan ketaksamaan segitiga. Ini kan sebenarnya A sama dengan A. Ini nilainya 0. Ini 0 nilainya. Sehingga dengan ketaksamaan segitiga kita peroleh hasil ini. Kemudian mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A kurang B tambah B tambah mutlak B. Kita kurangi sama dengan mutlak B, diperoleh hasil ini. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama untuk mutlak B-nya ini. Nanti diperoleh hasil seperti ini juga. Mana? Yang ini ya. Ya, yang ini. Kita peroleh minus mutlak dari A minus B itu sama dengan, atau ini langsung saja ini ya. Berarti minus dari mutlak A kurang B kurang dari sama dengan mutlak A kurang mutlak B. Sehingga kita bisa gunakan lagi 22C tadi seperti yang digunakan seperti di model ini. Nah, diperolehlah hasil ini. Mutlak A, bukan ini ya. Diperoleh hasil yang ini lah pokoknya. Karena kan di sini kita sudah punya ini. Minus mutlak A kurang B kurang dari sama dengan mutlak A kurang mutlak B. Sedangkan di sebelumnya kita peroleh yang ini. Yang ini. Ini kurang dari sama dengan mutlak A kurang B. Jadi jadinya kita punya menurut 222 bagian C itu kita punya nanti nih. Mutlaknya yang di tengah. Ini kurang dari sama dengan mutlak A kurang B. Yang ini. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan sifat ketaksamaan segitiga secara terus menerus sebanyak berhingga, atau bisa dikatakan secara induktif kita gunakan, dan bisa dibuktikan ini dengan metode induksi, kita peroleh sifat yang 225 ini. Jika A1, A2 sampai AN adalah bilangan real, maka berlaku ini. Mutlak dari A1 sampai jumlahan ke sampai AN itu kurang dari sama dengan mutlak A1 tambah mutlak A2 ditambah sampai mutlak AN. Saya kira ini cukup jelas.